Ngapain sih ikut barat? Barat itu kan kafir. Mbok ikut yang Islam-Islam aja. Adalah kewajiban kita untuk tidak mencela orang yang telah memberi manfaat besar pada kita. Kayak barat hari ini, itu kan sudah ngasih banyak kamu manfaat loh. HP-mu, listrikmu, apalagi semua teknologi yang kamu pakai hari ini, diakui atau enggak, itu kan hasil produknya orang-orang barat. Listrik itu karyanya orang Yahudi yang namanya Thomas Alva Edison. Saya kutip ini karena mungkin berguna hari ini. Banyak orang yang mengkritik barat, tapi sebenarnya dia gayanya ya gaya barat. Cara berpikirnya juga cara berpikir model barat. Paradigma yang dipakai juga paradigma barat. Mereka memanfaatkan barat, tapi juga mencaci maki barat. Itu yang diingatkan oleh Al-Kindi. Lu ndak setuju ndak apa-apa sama barat, tapi jangan maki-maki. Toh dia berjasa padamu. Sedikit atau banyak dia sudah ngajarin kamu banyak hal, diakui atau tidak. Ya kan? Apalagi kalau kamu pakai etika Islam, itu kamu ndak sopan sama sekali sama gurumu yang namanya barat itu kan. Nggak penting kamu ngerti mana baik buruk, tapi nggak bisa menjalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah, kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam ini sedang berada di dunia filsafat Islam, atau ada yang menyebut filsafat Arab, ada yang menyebut filsafat Muslim, ada yang menyebut filsafat dalam Islam, atau ada juga yang menyebut filsafat di dunia Islam. Monggo lah sebutannya, yang penting kita tahu yang dimaksud itu. Sebagaimana saya jelaskan minggu lalu, dunia awal dari filsafat Islam yang akan kita jelajahi adalah namanya filsafat peripatetik. Nanti dilihat di catatan minggu lalu apa itu filsafat peripatetik. Filsafat peripatetik itu awalnya adalah di eranya Aristoteles. Jadi cara berfilsafat Aristoteles dan murid-muridnya. Kemudian setelah itu ajarannya disebarkan oleh murid-muridnya Aristoteles, termasuk Alexander the Great, atau ada yang menyebut Iskandar Zulkarnain. Dan ajaran ini nanti dikenal sebagai Helenisme. Pusatnya ada di Alexandria, atau kalau dalam bahasa Arab sering disebut Iskandariyah. Jadi Iskandariyah ini generasi kedua dari filsafat yang namanya peripatetik. Iskandariyah itu daerah Mesir Barat Daya. Barat Daya itu mana? Sana ya? Ya, Mesir. Sana apa sana? Sana, Barat Daya. Sana ya? Oh iya wis, Mesir Barat Daya. Orang ngerti mata angin nih. Setelah dari sana, kalau dulu kota besar Iskandaria itu, sekarang kalau di Mesir jadinya kota kecil. Terakhir zaman Khilafah Utsmaniyah itu dia cuma jadi kota nelayan yang kecil, meskipun sebelumnya luar biasa. Dari Mesir Iskandaria
dengan model Helenisme inilah nanti filsafat peripatetik diwarisi oleh para filosof Muslim, termasuk Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan kawan-kawan. Jadi dari Yunani bergerak ke Mesir, kemudian bergeser lagi ke Baghdad di eranya Abbasiyah. Nanti dari Islam akan bergerak lagi ke Barat. Di tradisi Kristen ada juga filsafat yang tergolong peripatetik. Biasanya disebut aliran namanya Thomisme. Thomisme itu pelopornya adalah Thomas Aquinas. Biasanya disebut filsafat Latin karena kebanyakan pakai bahasa Latin. Latin itu nama bahasa, adanya di daerah Italia. Jadi Latin itu bahasa resmi Kekaisaran Imperium Romawi zaman dulu. Sebenarnya dia nama satu tempat namanya Latium kalau nggak salah, adanya di daerah pinggiran Romawi. Daerah itu yang pakai bahasa Latin. Sekarang tidak ada negara yang bahasa resminya bahasa Latin. Hanya saja bahasa Latin ini jadi bahasa agamanya. Kalau kalian lihat acara-acara Kristen, Vatikan itu biasanya pakai bahasa Latin. Nah, itu filsafat Latinnya Thomas Aquinas. Thomisme itu sebenarnya melanjutkan tradisi peripatetik dalam Islam. Oke, itu bagi yang ingin belajar filsafat namanya peripatetik. Ya cuma kita akan langsung jujuk ke eranya para filosof Muslim, Al-Kindi dan kawan-kawan. Biasanya tak kasih fotonya, cuma Al-Kindi ndak eneng fotone orang zaman dulu. Kalau Heidegger, kalau Sartre kamu punya fotonya. Kalau ilustrasi banyak. Ini ada ilustrasi di beberapa kitab tentang orang ya mesti ndak foto wong gambaran kira-kira dibayangkan orang Arab zaman itu kira-kira profilnya kayak gimana. Yang paling sering dipakai yang paling kiri. Beberapa kitabnya yang diasosiasikan dengan Al-Kindi pakai ilustrasi yang paling kiri itu. Yang jelas orang Arab ya tinggi besar gagah punya brewokan itu mesti wis. Kalau gambar orang Indonesia mungkin nggak kayak gitu. Paling biasanya gambarnya kecil. Al-Kindi kelompok bangsawan, dia putra gubernur Kufah zaman Abbasiyah, khususnya zaman Al-Ma'mun dan pelanjutnya Al-Mu'tasim. Cuma Al-Kindi ini lahirnya di Kufah, besar di Basrah, nanti berkarir dan meninggal di Baghdad. Karyanya yang paling terkenal dan mungkin bisa kamu download dari internet yaitu Falsafah Al-Ula. Karena nggak banyak karyanya yang nyampe ke kita. Filsafat pertama. Ada beberapa yang luar biasa khususnya dalam bidang sains dan matematika. Cuma saya nggak paham kalau baca itu bukan bidangku. Tapi kalau Al-Kindi paham. Kalau zaman dulu itu orang sampai digelari filosof, itu kemungkinan besar dia memang ahli dalam sangat banyak cabang keilmuan. Makanya kamu sering dengar istilah bahwa filsafat adalah induknya semua ilmu. Karena memang ahli filsafat zaman dulu itu ya ngerti segalanya. Hampir semua bidang dia ngerti. Dan tampak dalam diri para filosof Muslim zaman dulu. Oke, kita lihat pelan-pelan sekarang. Mulai pikiran-pikirannya apa sih yang diperjuangkan oleh Al-Kindi dan isu-isu utama apa, termasuk cara berpikir seperti apa yang dibawa oleh Al-Kindi ke dunia Islam. Orang Barat sering menjulukinya sang filosof Arab. Kalau dalam Islam dia disebut bapak filsafat Islam, karena dia orang pertama yang secara khusus dan serius mengkaji dan membahas isu-isu filsafat di dunia Islam secara disiplin.
Apa sebelumnya nggak ada orang mikir? Kan filsafat itu mikir, ya banyak. Cuma isu-isu khusus kefilsafatan itu dimulai dari Al-Kindi. Apalagi dia sangat dikenal sebagai penerjemah buku-buku filsafat. Dan dia sangat terpengaruh oleh filsafatnya Aristoteles. Ada tiga hal yang sangat berpengaruh dalam diri Al-Kindi. Yang pertama adalah Mu'tazilah, cara berpikir rasional. Yang kedua adalah Aristoteles. Dan yang ketiga Plotinus dengan neoplatonismenya. Aristoteles itu kan yang punya peripatetik awal, sementara Plotinus itu peripatetik generasi kedua, yang tadi pusatnya di Iskandaria. Oke. Ya, katanya Al-Kindi, filsafat itu ilmu yang mengejar hakikat kebenaran sesuatu menurut kesanggupan manusia. Tak kasih tanda merah karena itu definisi yang khas dari Al-Kindi. Definisi filsafat sebelumnya selalu orang egois bahwa filsafat itu cari kebenaran titik. Seolah-olah manusia bisa nyampe ke kebenaran yang puncak. Nanti di Al-Kindi dijelaskan bahwa enggak lah, sekuat-kuatnya akal ada beberapa kok yang enggak bisa dijangkau oleh akal. Maka Al-Kindi nambahi menurut kesanggupan manusia. Itu penting biar para filosof enggak arogan, enggak merasa bahwa pencapaiannya adalah yang paling puncak. Akal pun terbatas. Tapi penting, orang harus pakai akal. Maka filsafat itu nyari kebenaran menurut kesanggupan manusia. Isinya yang paling utama ilmu ketuhanan, yang ilmu keesaan itu sebenarnya sama tentang Tuhan. Ilmu keutamaan fadilah, maksudnya nanti etika. Dan ilmu tentang semua yang berguna dan cara memperolehnya, serta cara menjauhi perkara-perkara yang merugikan. Jadi ngomong tentang semua hal yang bermanfaat dan cara memperolehnya, juga semua hal yang merugikan dan cara menjauhinya. Itu semua filsafat. Jadi definisi ini ada bau praksisnya. Jadi filsafat itu tidak cuma mikir. Dan ini meloncat jauh. Kalau filsafat barat, orang sadar praksis itu sejak Karl Marx. Sebelumnya dianggapnya filsafat itu wacana-wacana akal. Tapi jauh sebelum Karl Marx, Al-Kindi sudah mendefinisikan filsafat dengan bau praksis. Makan abad 17. Sementara Al-Kindi abad 89, dia sudah ngomong praksis. Kata-kata menurut kesanggupan manusia, bahwa karena setiap manusia punya keterbatasan, setiap orang tergantung konteksnya, setiap orang punya kapasitas sendiri-sendiri, itu bagi saya jauh mendahului asumsi-asumsi berpikir orang hari ini yang disebut postmodern. Kesadaran tentang kapasitas manusia. Dan ini bagi saya canggihnya Al-Kindi. Jadi kita mengejar jauh-jauh Derrida, kita ngejar jauh-jauh Heidegger kemarin. Sebenarnya kalau diawali dari Al-Kindi kita sudah ketemu bahwa filsafat itu sebenarnya sesuai kapasitas manusia dan ada tidak cuma teori, dia juga berbau praksis. Seperti yang kedua itu, tujuan seorang filosof itu bersifat teoritis dan juga bersifat praksis, bersifat amalan. Jadi orang bijaksana, filosof itu tidak cuma orang yang ngerti kebenaran, tapi juga orang yang bisa mewujudkan kebenaran yang sudah dia pahami dalam tindakan. Nggak penting kamu ngerti mana baik buruk, tapi nggak bisa menjalankan. Levelmu masih ilmuwan kalau masih ngerti. Tapi kalau sudah bisa mewujudkan kebenaran, baru kamu bisa disebut filosof. Itu Al-Kindi. Jadi kalau cuma diskusi filsafat gampang. Kalau cuma belajar filsafat, ngaji filsafat gampang. Yang berat itu setelah ngaji ini kamu bisa nggak mewujudkan kebenaran yang kamu temukan dari ngaji. Oh, itu berat.
termasuk saya yang ngomong. Jadi ini usikum wa nafsi bitaqwallah ini kan berarti. Jadi ngandani saya sendiri karena tidak gampang loh. Nanti kita lihat kenapa tidak gampang. Kalau Al-Kindi menjelaskan sampai ke kenapa kok tidak gampang, karena ada unsur kejiwaan nanti. Jadi filsafat kalau di Al-Kindi itu adalah wacana teoritis sekaligus wacana praksis. Bukan cuma ngomong tapi juga mewujudkan. Kalau sekedar pengetahuan mana benar salah, mana baik buruk, insya Allah seumuran kita ini sudah lengkap wawasannya. Kamu sebenarnya nggak perlu capek-capek ngejar, nyari mana kebenaran, mana yang salah, mana yang keliru, mana yang tidak pas, dan seterusnya. Itu sebenarnya kamu sudah punya. Bekalmu sudah cukup. Yang berat itu ketika kamu tahu ini benar, terus diwujudkan, diikuti, dan ketika tahu ini salah, terus dihindari. Itu yang berat luar biasa. Hanya orang kelas tinggi yang bisa. Kalau di Al-Kindi, filosof. Jadi filsafatnya Al-Kindi definisinya agak khas dibandingkan definisi filsafat sebelumnya, termasuk yang dari Aristoteles. Jadi meskipun banyak para ilmuwan barat yang menuduh Al-Kindi dan kawan-kawan itu tidak original, peripatetik itu hanya melanjutkan saja budaya Yunani, sebenarnya originalitasnya luar biasa. Termasuk ketika nanti disambungkan dengan keimanan masing-masing filosof. Ya, jadi itu filsafat menurut Al-Kindi. Nah, kita jelajahi dulu pelan-pelan. Saya bilang tadi Al-Kindi berat sekali memperkenalkan tradisi filsafat khususnya Yunani ke dunia Islam. Kenapa? Ya pasti banyak orang yang tidak setuju. Kenapa? Ya filosof Yunani itu kan tidak Islam, kafir itu semua kan gitu. Banyak orang yang gitu kan. Ngapain sih ikut Barat? Barat itu kan kafir. Mbok ikut yang Islam aja. Nah, kalau jawabannya Al-Kindi, ketika ada orang tidak setuju, dia mengintroduksi filsafat, ada jawaban etis, ada jawaban logis yang dicampur di satu paragraf itu jawabannya Al-Kindi di tulisan yang panjang. Jadi yang pertama kalau katanya Al-Kindi adalah kewajiban kita untuk tidak mencela orang yang telah memberi manfaat besar pada kita. Kayak Barat hari ini itu kan sudah ngasih banyak kamu manfaat loh. HP-mu, listrikmu, apalagi semua teknologi yang kamu pakai hari ini, diakui atau enggak, itu kan hasil produknya orang-orang Barat. Listrik itu karyanya orang Yahudi yang namanya Thomas Alva Edison. Tiap hari kamu caci maki kan Yahudi itu. Wah, ini mesti vokal gawine Yahudi ini. Wah, ini mesti. Jadi kalau di internet sekarang ada yang sebel. Dikit-dikit vokal gawine ya. Sekarang bukan Yahudi yang disebut. Oh, ini mesti tipu dayanya Wahyudi ini. Jadi sekarang diketawain kamu kalau bilang Yahudi, dipelesetkan jadi Wahyudi. Oh, ini Wahyudi ini mesti yang rekayasanya. Kamu boleh nggak setuju pada mereka, kamu boleh nggak suka pada mereka, tapi kalau kamu sudah mengambil manfaat dari mereka, ya jangan dicaci maki dong. Itu bahasanya Al-Kindi. Meskipun para filosof itu tidak berhasil mencapai kebenaran, maksudnya kebenaran puncak, nggak bisa ketemu Tuhan, nggak bisa seperti kita yang kenal Allah, nggak bisa seperti kita yang ikut Nabi Muhammad, tapi mereka telah memberikan buah pikiran bagi kita, sehingga menjadi jalan dan alat untuk mengetahui banyak hal yang mereka sendiri belum capai. Yo, dengan bantuan filsafat Yunani kan nanti bangunan ilmu kalam jadi luar biasa. Keimanan yang selama ini hanya ikut-ikutan terus jadi rasional sekarang. Dengan bantuan Barat hari ini yang seperti itu, kita kan dapat manfaat luar biasa. Coba ngaji filsafat ini nggak ada bantuan Barat dengan laptop, dengan PowerPoint, dengan Microsoft, dengan itu. Kamu kan pontang-panting kalau aku nggawa buku Al-Kindi dalam bahasa Arab terus kita baca bareng-bareng, kamu mesti tobat.
bahasa Arab ora ngerti, apalagi pakai model ngaji pelan-pelan, sak kata kayak di pesantren mesti lama. Mungkin kamu bosen. Dan kita bisa ngaji seperti ini agak nyaman, agak santai sambil lesehan, ada tulisannya bahasa Indonesia santai. Itu kan jasanya Microsoft, jasanya orang-orang barat. Dengan orang barat yang tidak ngerti agama, kita pakai dia sehingga kita bisa nyampe ke puncak pengetahuan agama kita. Itu jasanya mereka. Oke, jangan salah katanya Al-Kindi, para filosof juga menyadari bahwa tak seorang pun dapat mencapai kebenaran yang sempurna dengan upaya sendiri. Jadi ini kata lainnya adalah jangan salah, kita nyalah-nyalahkan mereka. Sebenarnya mereka juga bukan objek yang tertutup, mereka subjek yang terbuka. Kenapa mereka pikirannya kok bagi kamu kafir, bagi kamu sesat? Itu karena memang kapasitas mereka cuma seperti itu, anak sejarahnya. Tapi mereka sebenarnya terbuka, mereka sadar bahwa mereka terbatas. Tidak ada satu filosof pun yang sombong dengan pengetahuannya. Pasti mereka menyarankan kalau ada wawasan baru yang lebih bagus, lebih cerdas, pasti juga diterima. Oke, nah tugas kita adalah tadi mengumpulkan hikmah yang tercecer di mana-mana. Mungkin kita hanya dapat memperoleh sedikit, tetapi bisa dihimpun butir-butir yang sedikit itu, dan akhirnya akan jadi bukit. Kemarin kamu belajar Sartre, belajar Heidegger, belajar Iqbal, belajar Kierkegaard. Di balik ajaran-ajaran mereka pasti ada mutiara-mutiara kecil. Kumpulkan itu, bikin bukitmu sendiri. Itu sarannya Al-Kindi. Ada banyak pengetahuan, ada banyak wawasan baru dari para filosof. Kumpulkan itu, bikin bukitmu sendiri. Jangan kamu marah-marah, oh ini kok mikirnya gitu loh, ya kamu bikin sendiri. Mereka sesuai dengan keterbatasan mereka. Nah, itu jawaban Al-Kindi terhadap orang yang mengkritik filsafat Yunani. Saya kutip ini karena mungkin berguna hari ini. Banyak orang yang mengkritik Barat, tapi sebenarnya dia gayanya ya gaya Barat. Cara berpikirnya juga cara berpikir model Barat. Paradigma yang dipakai juga paradigma Barat. Mereka memanfaatkan Barat, tapi juga mencaci maki Barat. Itu yang diingatkan oleh Al-Kindi. Lu tidak setuju, tidak apa-apa sama Barat, tapi jangan maki-maki. Toh dia berjasa padamu. Sedikit atau banyak, dia sudah ngajarin kamu banyak hal, diakui atau tidak. Ya kan? Apalagi kalau kamu pakai etika Islam, itu kamu tidak sopan sama sekali sama gurumu yang namanya Barat itu kan. Ya, jadi padahal kalau katanya Ali bin Abi Thalib kan, ana abduman alamani walau harfan. Aku adalah hambanya orang yang ngajarin aku meskipun hanya satu huruf saja. Aku budaknya. Oh itu kalau pakai itu, wah, kamu jadi budaknya Barat sekarang. Meskipun kamu sebenarnya juga budaknya Barat, sadar nggak sadar. Oke, itu sarannya Al-Kindi. Jadi sudahlah, budaya caci maki, budaya salah menyalahkan itu tidak produktif. Kalau setuju nggak setuju itu hak. Tapi mencaci maki, menyerang itu urusannya bukan hak lagi, tapi urusan moralitas. Nah, gitu loh. Ini banyak orang yang nggak nyambung mikirnya ke situ. Pokoknya kalau nggak seneng ya berarti sah mencaci maki. Nggak ada ajaran agama satupun yang bilang seperti itu. Itu. Terus ada lagi kan kritiknya lebih pedes lagi. Filosof itu kan banyak kafirnya, tidak ngakui Gusti Allah, tidak ngakui Tuhan. Mereka semua orang kafir. Maka sebaiknya kita tolak filsafat. Kita harus anti filsafat, kan ada yang gitu. Nah jawabannya Al-Kindi, karena dia semakin tajam, Al-Kindi juga ngomongnya lebih tajam. Berarti kalau ada orang anti filsafat, berarti mereka anti kebenaran. Karena filsafat itu kan yang dikejar kebenaran. Dan orang yang anti kebenaran, kalau bagi Al-Kindi itu orang kafir. Jadi golongan kafir. Kufur itu
akar kata aslinya kafaro itu aslinya menutupi. Jadi ada barang benar tapi dia tidak mau ngakui. Kafir itu bukan orang yang tidak ngerti kebenaran loh ya. Orang kafir itu orang yang ngerti kebenaran tapi dia nutupi, tidak mau ngakui. Jadi orang seperti ini, kalau orang anti filsafat berarti dia anti kebenaran. Dan orang yang anti kebenaran itu berarti dia kafir. Itu lebih pedas lagi dia ngomongnya sekarang. Oke, dilanjutkan oleh Al-Kindi dengan logika bahwa kalau ada orang yang menolak filsafat, kalau kamu cermati, sebenarnya orang tidak mungkin menolak filsafat. Kenapa? Coba lihat. Jika ia menerima filsafat, maka dia akan belajar filsafat. Tapi jika dia menolak filsafat, dia juga harus berfilsafat untuk membuat argumen tentang kebenaran pendapatnya. Ya kan? Kalau kamu anti filsafat kan kamu terus ditanya orang, dasarmu apa anti filsafat? Kan terus kamu bikin alasan. Ketika kamu bikin argumen, itu berarti kamu sedang berfilsafat. Jadi tidak bisa orang anti filsafat. Oke. Jadi argumen itu juga termasuk filsafat. Jadi nggak bisa orang anti filsafat. Ghazali itu yang mengkritik filsafat habis-habisan. Dia juga filosof besar, banyak buku-buku filsafatnya. Dan dilanjutkan itu nanti kamu baca sendiri, termasuk bahwa mungkin loh memang ada pemikiran para filosof yang bertentangan dengan Al-Quran. Tapi ya tidak apa-apa. Bertentangannya tidak selalu dengan Qurannya, tapi biasanya dengan pemahamannya orang terhadap Al-Quran. Maka yang bertarung bukan Quran dengan orang, tapi sebenarnya tetap orang dengan orang. Quran bisa ditafsir, bisa ditakwil, pemikiran juga bisa diubah-ubah, dialogkan lagi. Kalau terasa ada pertentangan antara agama dan filsafat. Dan memadukan antara agama dan filsafat inilah proyek besarnya Al-Kindi. Jadi kalau kamu hari ini sudah menerima filsafat dan dengan santainya ngaji filsafat, di kampus-kampus ada mata kuliah filsafat, termasuk kampus-kampus Islam, di pondok-pondok orang ngaji mantek, ngaji usul fikih, ulumul Quran, ulumul hadis yang itu basisnya filsafat, itu sedikit banyak sebenarnya jasanya Al-Kindi. Kamu harus kirim Fatihah tiap hari pada Al-Kindi. Ya, kalau di pesantren kan gitu. Oke. Maka tugas kita sebagai seorang muslim, katanya Al-Kindi adalah kita harus menyambut kebenaran. Kita tidak usah malu menyambut dan menerima kebenaran dari manapun asalnya, walaupun dari bangsa atau umat yang jauh berbeda dengan kita. Sesungguhnya tidak ada yang lebih utama bagi penuntut kebenaran daripada kebenaran itu sendiri. Kita cari ilmu, kita kuliah, kita belajar, apapun yang kita lakukan sebenarnya titik akhirnya adalah kebenaran. Tidak ada malu dalam kebenaran, tidak ada gengsi, tidak ada dalih, tidak ada alasan kelompok, tidak ada alasan apapun kalau itu untuk kebenaran. Jadi tidak boleh organisasi atau lembaga mengalahkan kebenaran. Tidak boleh ideologi mengalahkan kebenaran. Kalau ada yang seperti itu berarti kayak klaimnya Al-Kindi tadi, berarti dia kafir, menutupi kebenaran. Termasuk di dunia politik. Politik itu kan yang paling gitu kan biasanya. Nutup-nutupi, kamu demi kelompok, demi lembaga, demi institusi, terus yang benar kamu tutup-tutupi. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak wajar, tidak pantas kamu merendahkan serta meremehkan orang yang ngomong tentang kebenaran atau orang yang mengajarkan kebenaran. Siapapun dia, di level apapun dia, dari kelompok apapun dia. Kalau ada penuntut ilmu, penuntut kebenaran, jangan sampai kamu rendahkan atau kamu lecehkan.
termasuk yang dari barat, termasuk yang dari kelompok berseberangan dengan kamu, termasuk dari orang yang kamu caci maki tiap hari. Jangan salah, kebenaran dan ilmu itu cahaya dari Allah. Jadi siapa tahu orang yang kamu benci, kamu caci maki itu tiba-tiba dia dapat nur, dapat cahaya dari Allah dan menemukan kebenaran yang lebih tinggi daripada kamu yang tidak cari ilmu, sibukmu cuma mencaci maki orang. Itu pesannya Al-Kindi. Tidak ada seorang pun yang rendah dengan sebab kebenaran, dan setiap orang akan jadi mulia oleh kebenaran. Dan ini sebenarnya tidak cuma kata-katanya Al-Kindi, tapi juga kata-katanya Al-Quran. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ilmu akan menaikkan derajatmu. Makanya saya tidak bilang di awal, kamu sering galau dengan kuliah, dengan belajar, dengan jurusanmu. Sebenarnya itu semua tidak penting. Itu semua cuma media. Karena tujuanmu selama ini pekerjaan, karena tujuanmu mungkin IP atau nilai, ya kamu nggak tinggi derajatmu. Tujuanmu harus ilmu. Kalau kamu dapat ilmunya, entah dengan skenario Allah yang mana, kamu pasti akan tinggi derajatmu. Entah dengan jalan apa. Jangan takut, wong ini janjinya Allah kok. Kamu kan sering tidak terlalu percaya sama Allah, makanya ilmu itu nomor sekian ketika kamu kuliah. Yang penting bagi kamu kan nilainya. Yang penting bagi kamu kan ijazahnya. Terus besok dapat kerjaan apa dengan ijazah itu. Ketika tujuanmu ke sana, ya berarti bukan ilmu. Kalau bukan ilmu, ya jangan kaget kalau derajatmu tidak naik. Untuk derajatmu naik, ya kamu harus jadi orang yang berilmu. Tidak ada orang pinter yang tidak mulia. Tidak ada orang pinter yang derajatnya rendah. Kalau orang pinter tidak kaya banyak. Orang pinter tidak jabat banyak. Tapi orang pinter yang tidak dimuliakan di lingkungannya hampir tidak ada. Kalau orang licik sih banyak. Bedakan orang pinter sama orang licik. Jadi orang pinter itu ya kalau bahasa agamanya ulama. Ulama itu tidak selalu ahli agama, tapi ya ahli semua yang disebut ilmu. Maka kalau kamu yakin pada Allah, yakinlah bahwa ilmu akan meningkatkan derajatmu. Jangan pilih-pilih ilmu. Dimanapun ada kesempatan menambah ilmu, mengupgrade keilmuan, ambil itu. Jangan habiskan waktumu, saya tidak tahu 24 jam dirimu hari ini itu sebagian besar untuk apa kamu habiskan. Tapi saranku, kasihlah untuk ilmu itu. Ya kalau nggak banyak ya 30% lah sehari. Karena hari ini tak lihat mungkin nggak ada 10% hidupmu yang dedikasinya untuk ilmu. Dedikasinya untuk ilmu itu aktivitasnya kelihatan. Baca, ngaji, belajar, kuliah yang serius, bukan kuliah sekedar nyari absen. Terus, ya kan? Kamu galau luar biasa ketika kuliah harus 75%. Kamu marah-marah luar biasa karena kamu ngitungnya kuantitatifnya. Padahal harusnya kalau dosennya bilang kamu boleh bolos 25% loh kamu. Tidak usah tak ambil pak, saya nggak ngitung kuliah kok, saya ngejar keilmuannya. Nggak ada yang gitu, semuanya mesti ribut. 75% kan, mesti gitu. Kamu disuruh kuliah harus pakai sepatu, ya kamu apa hubungannya pak kuliah sama sepatu? Kamu tidak pernah mikir, terserah lah pak, yang penting saya dapat ilmu yang berguna, bermanfaat. Disuruh sepatuan, disuruh jas-jasan, ya saya mau aja asal dapat. Wah ngono loh. Yang saya kira mentalmu beda. Kamu nuntut terus ya, jadi agak susah. Kejar terus, karena memang itu godaanmu di jalan keilmuan ini. Kamu digoda bahkan oleh negara dengan pragmatisme, uang lah, dengan yang kayak gitu. Anggap aja itu sampingan, tidak penting. Yang penting sejauh mana kamu menguasai wilayah yang disebut ilmu. Oke, jadi sambutlah kebenaran. Hargai dan muliakan orang-orang yang ada di jalan keilmuan, jalan kebenaran. Oke. Kalau yang dalil aklinya, kalau di Al-Kindi ada 5. Yang pertama, kenapa sih kok agama itu sejajar atau setara dengan filsafat?
Yang pertama adalah karena ilmu agama. Agama kalau sudah jadi ilmu, maka dia pasti jadi bagian dari filsafat. Karena semua ilmu itu induknya filsafat. Yo, apa sih maksudnya semua ilmu induknya filsafat? Itu nanti kamu bisa lihat pertemuan pertama kita dari 38 pertemuan hari ini. Jadi induknya filsafat itu kan karena filsafat punya 3 keterampilan. Yang pertama bikin argumen, yang kedua bikin definisi, dan yang ketiga mengkritisi. Maka dari situlah semua ilmu sebenarnya berinduk pada filsafat. Kalau tidak berinduk di bawah filsafat, maka dia tidak akan jadi ilmu, tapi jadi dogma. Maka katanya Al-Kindi, agama dan filsafat itu sebenarnya sejajar. Karena agama, apalagi di level pengetahuan, karena agama selalu butuh filsafat. Oke, yang kedua, isinya wahyu dan kebenaran filsafat itu sama-sama saling sesuai. Tidak ada pertentangan. Wong sumbernya sama, Allah. Hanya saja kalau wahyu itu Allah menurunkan langsung pada Nabi, sementara kalau filsafat manusia yang mengejarnya pakai akal. Akal juga perangkat yang diberikan oleh Allah untuk dia bisa memahami macam-macam, termasuk kebenaran-kebenaran dari wahyu. Jadi katanya Al-Kindi, tidaklah, wahyu dan akal itu sama. Kok ada yang bilang wahyu dan akal itu beda? Pasti satu di antara dua. Kalau tidak, keliru cara mendayagunakan akalnya, atau keliru cara memahami wahyunya. Dan mungkin bukan keliru kalau akal, kalau katanya Al-Kindi, tapi belum nyampe. Karena akal itu punya banyak sekali keterbatasan-keterbatasan. Oke. Yang ketiga, menuntut ilmu itu kewajiban agama. Berarti semua konsekuensi dari menuntut ilmu, termasuk kebenaran-kebenaran ilmiah, itu bernilai religius juga. Gitu loh. Kalau tolabul ilmi itu faridatun, hasilnya tolabul ilmi itu berarti juga bernilai agama. Sehingga kebenarannya tetap sejajar. Jadi jangan takut. Kalau banyak ilmuwan kan menyebut Islam itu punya 2 wahyu. Yang satu wahyu matlu, yang kedua wahyu ghairu matlu. Wahyu matlu itu ya yang kamu baca tiap hari, Al-Quran. Yang ghairu matlu itu realitas. Dan realitas itu membacanya kan pakai akal. Ketika Nabi Muhammad dapat wahyu pertama Iqra, itu kan bukan disuruh baca terus malaikat Jibril bawa Quran yang diterbitkan oleh Toha Putra Semarang, kan enggak. Kan Jibril datang tiba-tiba Iqra, Nabi ya bingung. Apa yang tak baca? Di samping itu aku tidak bisa maca. Loh, emangnya malaikat Jibril nggak tahu kalau Nabi nggak bisa baca? Kan ngerti, tapi tetap disuruh baca. Kenapa? Karena Nabi itu fatona, cerdas. Bukan baca kata, tapi baca realitas. Baca wahyu yang ghairu matlu, wahyu yang tidak ada tulisannya, nggak bisa dibaca secara verbal. Jadi bacalah realitas, bacalah kenyataan sehari-hari. Itu sebenarnya perintah pertama yang diterima oleh Nabi. Jadi baca. Oke. Yang keempat, teologi adalah bagian dari filsafat. Orang beragama itu beriman dulu, terus ngerti. Untuk bisa ngerti, orang butuh mikir. Untuk bisa mikir yang benar, orang butuh filsafat. Sederhananya seperti itu. Maka agamamu kalau kamu pingin rasional, kalau kamu pingin bisa dipahami, kita butuh filsafat. Tanpa filsafat, agama cuma dogma yang kamu yakini. Tidak salah.
Cuma keyakinan itu antara yang dipahami dan tidak dipahami derajatnya beda. Apa misalnya, aku yakin bahwa Indonesia besok rusak. Alasannya apa? Pokoknya aku yakin aja. Nah, itu kan beda sama karena nomor siji pemerintahnya rusak, rakyatnya rusak, apa-apanya rusak. Itu kan yang kedua ini kan punya argumen. Aku yakin Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Dasarnya pokoknya Islam mesti benar, jangan dibantah. Itu kan beda levelnya dengan kalau kamu bisa jawab, kenapa? Karena satu, Islam itu satu-satunya Tuhan yang tauhid, Allah yang satu. Dan Tuhan yang tauhid ini lebih rasional daripada Tuhan yang banyak. Kenapa? 1, 2, 3. Karena kamu punya argumen gini kan, keimanannya lebih mantap. Dan untuk bisa sampai seperti ini, kamu butuh filsafat. Kalau dalam agama namanya teologi. Maka katanya Al-Kindi, ya teologi itu bagian dari filsafat. Jadi kalau ada orang tanya mana lebih penting, akal atau wahyu, ya dua-duanya sama-sama penting. Tapi kalau nggak ada akal, dua-duanya nggak akan bunyi. Wahyu itu kalau akalmu nggak bunyi kan juga nggak bunyi. Orang stres baca Quran rusak mesti. Kenapa? Akalnya rusak. Jadi mana yang lebih penting? Dua-duanya penting. Cuma yang membunyikan dua-duanya itu ya akal tetap. Wahyu tidak akan bunyi kalau. Dan itu yang dipegangi oleh Mu'tazilah. Maka dia memposisikan akal lebih penting daripada wahyu. Kenapa? Karena wahyu tanpa akal, wahyunya nggak bisa bunyi. Tapi akal tanpa wahyu, orang masih bisa menemukan kebenaran, kebaikan. Nah, itu Mu'tazilah. Tapi yo jangan ekstrim gitulah. Pokoknya podo-podo pentingnya. Kenapa? Karena yang satu, kalau bahasanya Al-Kindi, sumber kebenaran yang langsung dikasihkan Allah, kita tinggal mengejar itu daripada capek-capek baca realitas kan berat. Langsung dijujuk ke situ, ketemu sudah kebenaran. Daripada kamu eksplorasi sendiri, wong itu digaransi langsung dari Allah, kan lebih cepat. Itu katanya Al-Kindi. Dan sebenarnya sama, jangan takut. Karena nanti ada beberapa filosof muslim yang ekstrim, seperti Ar-Razi bilang Nabi itu tidak penting, Quran itu tidak penting. Orang itu asal akalnya sehat, akalnya waras, ketemu kebenaran. Jadi itu Ar-Razi. Cuma Al-Kindi tidak ekstrim. Nanti pelan-pelan kita akan ketemu yang lebih ekstrim. Diawali dari Al-Kindi tidak terlalu mendalam, filsafatnya agak simpel dan lebih enak. Oke, nah tujuan sekarang, modus berfilsafatnya Al-Kindi. Orang sering menyebutnya falsafah al-ula, kayak pikirannya. Jadi katanya Al-Kindi, di antara semua ilmu yang derajatnya paling tinggi adalah filsafat. Di antara semua filsafat yang derajatnya paling tinggi adalah falsafah al-ula. Apa sih falsafah al-ula? Itu adalah pengetahuan filsafat tentang al-haq al-ula, yaitu tentang Tuhan, yang dia jadi ilah likulli syai'. Dia yang jadi sebab segala sesuatu. Jadi ilmu paling tinggi filsafat, filsafat paling tinggi itu filsafat ketuhanan. Ya nanti kalau kita sudah menyelesaikan fase tokoh-tokoh dan fase sejarah-sejarah Islam dan Barat, kita akan mulai tematik. Dan insya Allah tematik pertama kita akan masuk ke falsafah al-ula, filsafat ketuhanan. Karena wawasan kita sudah agak banyak, mungkin kita agak ringan. Nanti kita gabungkan aja ide-ide Barat dan ide-ide Islam tentang Tuhan. Itu falsafah al-ula, filsafat yang pertama.